welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, halo, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Sehat selalu kan semuanya? Oke, di sini aku akan membahas kenapa sih dia itu tidak bisa kamu lepaskan. Kenapa walaupun dia udah tidak bersama kamu di sini nggak bisa namanya melepaskan dia? Ya, apakah kamu bucin atau gimana? Atau belum ada lagi orang yang bisa menggantikan dia? Seperti itu ya. Di sini ada past life relationship, chemistry, reconciliation. Sini, oke. Sini ya, takutnya nggak kelihatan. Oke, di sini teman-teman, di sini aja deh. Kalau aku lihat di sini, ya, kenapa dia itu nggak bisa lepas dari ingatan kamu? Dikarenakan di sini 1, kemungkinan kalian di sini ada hubungan di past life, ya. Sebelum kalian bertemu sekarang, ya, di tahun ini atau tahun lalu atau kapan, pokoknya di abad ini. Kalian itu sebenarnya sudah pernah ketemu di abad lalu, ya, tapi dengan sosok yang berbeda. Mungkin bisa jadi kamu yang divine maskulin, dia divine feminin, atau kebalikan, ya. Kemudian yang kedua, ada chemistry di sini. Kamu sama dia, begitu kamu ketemu sama dia tuh langsung ada klik, langsung ada koneksi. Jadi misalnya gini, kamu ketemu sama orang ini, terus kamu bilang, aku suka sama dia suka sama aku nggak ya? Nah, itu tuh langsung tiba-tiba dia ngeliat kamu gitu, kayak seakan-akan menjawab bahwa dia keren juga nih, apa dia cantik juga nih, gitu. Jadi ada ketertarikan gitu loh, ada chemistry, ada sesuatu tuh yang spesial, khas, ya, dari kamu ke dia dan dia ke kamu. Kemudian di sini ada reconciliation. Yang ketiga alasannya, dimana kalian ini mungkin udah pacaran lebih dari 1 tahun, 2 tahun, dan itu putus nyambung bolak-balik sampai akhirnya kamu di sini ini benar-benar pisah. Jadi kamu tuh tidak terbiasa dengan dia, ya. Attraction, kamu ini menganggap dia itu menarik daripada yang lain. Ibaratnya kamu cuman bilang dia ini adalah orang yang paling menarik gitu loh. Dia adalah orang yang hanya dia yang bisa membuat hati kamu tuh bergetar, bergejolak. Kemudian hanya dia yang bisa membuat kamu itu seperti kayak jatuh cinta. Setiap hari tuh kamu terasa oksigen itu masuk ke otak kamu. Dulu kamu tuh kayak berdegup kencang. Terus kamu tuh merasa dikala dia telepon atau dia WhatsApp atau dia pakai sosial media, hai gitu, kamu tuh udah kayak berbunga-bunga kesenangan gitu loh, ya. Dia tuh sangat menarik sama kamu. Di sini untuk alasan yang kelima, jadi di sini ini ada forgiving and learning. Artinya apa? Artinya kalian itu misalnya belajar dari kesalahan satu sama lain. Misalnya kalian itu juga melakukan kesalahan. Misal dia cheating sama kamu. Dia cheating ke kamu. Kamu tahu semarah-marahnya kamu itu akan balikan. Atau kamu yang sebaliknya punya salah sama dia, itu langsung dimaafin. Jadi kalian itu kayak jalan bersama, kayak menghabiskan hari-hari itu bersama. Dan seakan-akan di sini hubungan cinta kalian itu, ya teman-teman, lihat nggak? Lebih seperti kayak dunia itu milik berdua, gitu ya.
orang lain itu mau masuk ke dalam lingkup pacaran kamu gitu. Itu kayaknya sensitif sih jatuhnya. Jadi kalian itu saling care, saling sayang, saling suka, saling cinta ya. Itulah kenapa kalian itu susah untuk dipisahkan. Yang kedua, kita akan lihat alasan kamu putus dengan dia kenapa. Sampai kamu itu nggak bisa katanya ngelupain atau apapun ya. Oke, di sini kalau aku lihat ya teman-teman, alasan kenapa kalian itu putus satu, ya, salah satunya nih egonya ini, kalian itu seperti kayak egonya saling sama-sama tinggi gitu loh, nggak mau saling dengerin satu sama lain, gitu loh. Jadi kalau kamu ada keinginan atau dia ada keinginan, otomatis harus diturutin, gitu loh. Yang kedua, kalian ini lebih seperti kayak kadang-kadang ya terlalu mementingkan diri sendiri gitu loh, kurang care. Yang penting kalian tuh happy. Kalau misalnya dalam berhubungan dengan fisik, misalnya kalian salah satu di sini terlalu banyak bekerja, terlalu banyak kayak seperti apa ya, seperti ada sih waktu kalian itu berdua ada, tapi di sini ada salah satu tuh yang getol banget cari duit, terlalu materialistis, tapi bukan materialistis sih, lebih kayak fokus ke finansial, oke? Dan itu pikirannya itu kerja uang gitu. Yang ketiga di sini tuh mungkin ya kalian ini berpikir bahwa salah satu dari kalian itu kalau mau ngomong, mau menyampaikan suatu pendapat atau menyampaikan ide atau apa, itu kayak dipendem gitu loh. Atau ada unek-unek yang kamu nggak suka dari pasangan kamu, itu kamu pendem. Jadinya tuh udah kayak bom waktu dan kamu tuh udah tidak menarik lagi. Jadi kamu tuh jadi kayak kuyuh, jadi nggak fresh. Lama-lama tuh membuat hubungan kalian itu kayak boring. Karena kamu udah pikirin negative thinking terus, ya, udah negative thinking terus kamu berpikir di sini, kayaknya dia pasti bahagia deh. Atau di sini kamu tuh berpikir bahwa dia itu pasti dia tuh punya orang lain, pasti dia itu begini begitu gitu loh. Jadi pikiran jeleknya itu ada di kamu atau ada di dia gitu loh. Energi ini bisa kebolak-balik ya. Yang keempat, di sini sebetulnya ada two of wands ya. Dia tuh nggak serius. Dia masih mencari apakah kamu ini cocok nggak sih buat dia. Jadi ketika kalian mau berpikir aku mau serius nih, aku mau menentukan pilihan ya, aku mau memilih kamu, atau aku mungkin pentingin kerjaan aku dulu gitu. Jadi dikala salah satu mau serius, satunya masih main-main, masih melihat opportunity di luar, atau masih kekanak-kanakan, masih seperti kayak aku tuh mau fokus sama future aku dulu deh, aku mau seneng-seneng, aku mau have fun. Nah mungkin ada beberapa pasangan di sini yang kadang-kadang itu nggak suka dengan orang yang tidak komitmen. Jadi kesannya ya udah jalan aja sih. Kalau masalah kita mau melangkah itu ntar dulu, sabar dulu gitu loh. Mungkin ada yang tidak mau menunggu, ada yang mungkin gak sabaran, atau jangan-jangan kalian ini adalah pilihan gitu loh. Dia udah punya yang lain juga, dan kalian ini salah satu dia mau milih yang mana. Belum bisa ada ketegasan. Yang kelima, dia ini seperti kayak banding-bandingin gitu. Bisa jadi
kamu tuh dulu kurus deh, sekarang kok gendutan, kamu kok ini sih, pokoknya yang berbau fisik gitu loh. Mungkin dia sayang sama kamu, tapi kadang-kadang dia terlalu strict, dia maunya orang yang perfect. Oh, kalau misalnya dia lihat pacar temennya itu cakep atau gimana, dianya tuh kayak, kamu kayak gitu dong, rambutnya digituin dong gitu. Jadi suka komparasi, nggak mau dikalahin, misalnya kayak gitu ya. Terus yang terakhir, ini ada orang yang sebetulnya tidak move on dari masa lalunya dia. Jadi kayak jalan sama kamu itu hanya untuk seperti melepaskan apa yang dia nggak bisa fokus, nggak bisa selesaikan. Jadi dia tuh kayak mau selalu terhubung dengan orang di masa lalunya, terhubung sama mantannya dan lain-lain. Jadi orang tipe-tipe yang mengada-adakan lanjutan gitu loh. Ibaratnya semuanya mau serba continue. Atau kamu melihat di sini dia itu masih ada keinginan untuk kembali ke mantannya atau gimana kayak gitu ya. Seakan-akan kayak nyesel gitu loh, tapi karena tidak kembali sama mantannya, dia jalan sama kamu. Jadi dia tuh kayak orang yang nggak mau maju gitu loh. Ya, nggak mau maju. Terus dia adalah orang yang kepikirannya itu kayak, aku pengen move on sih, jalan sekarang gitu loh, tapi masih ada sandungan-sandungan dari masa lalu yang kayaknya dia itu juga nggak mencoba untuk menyelesaikan sendiri gitu teman-teman. Jadi complicated ya, kalau masalah pacaran, masalah cinta itu sangat complicated di sini. Kalau aku lihat ini dari elemennya, rata-rata ada Aries, kemudian Sagittarius, ada Leo, ada juga untuk kuat juga untuk elemen tanah, Taurus, Capricorn, Virgo. Kalau untuk elemen air itu sangat sedikit ya. Dan ada elemen udara, yang dominan adalah untuk elemen fire dan elemen earth atau tanah. Kemudian di sini divine-nya bisa maskulin bisa feminin. Dan kalau aku lihat juga ya, sebenarnya kenapa dia tuh nggak bisa lepas dari ingatan kamu ya, karena memang ada kesan-kesan yang tadi sudah aku sebutkan. Kamunya sendiri itu harus gimana ya kan ya, kalau dia ingat sama kamu, apakah kalian bisa bersama atau enggak, kayak gitu kondisinya. Nanti kita akan bahas. Dan aku minta di sini di tengah-tengah nanti akan ada pick a pile. Jadi ini semacam semi pick a pile ya. Kira-kira dia ini akan kembali sama kamu atau enggak? Oke, ditunggu setelah ini ya. Oke, teman-teman, apakah kalian di sini sudah melihat dua kartu yang aku taruh di sini? Oke, ini untuk kartu 1 ya. Gunakan intuisi kamu. Apakah dia akan kembali ke kamu atau enggak? Oke, aku kasih waktu kalian 10 detik dari sekarang. Oke, sudah 10 detik. So, aku akan bahas satu persatu. See you. Untuk kartu yang pertama, apakah dia di sini akan kembali dengan kamu? Motifnya itu apa sih? Kita cek sama-sama ya. Tunggu. Apakah dia akan kembali bersama kamu? Akan menghubungi kamu lagi? Apakah mantan kamu yang kamu pikirkan ini akan datang lagi ke kamu? Kita cek sama-sama. Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Jawabannya di sini, I'm sorry to say, jawabannya tidak. Atau masih tentatif, teman-teman. Ya. Aku akan lihat di sini. Aku akan buka 8 kartu.
Oke. Energinya adalah Page of Cups. Ada orang yang dia perhatikan sekarang. Oke, teman-teman, kenapa jawabannya enggak? Pertama, dia merasa itu hidupnya itu sudah harus menjadi sesuatu yang baru. Dia mau move on, dia menciptakan suasana hati, menciptakan pikiran, menciptakan sesuatu. Dia banyak bekerja, banyak ketemu orang ya, dan dia di sini berubah menjadi orang yang dia mau lepas dari masa lalu, tipe-tipe orang yang move on di sini, gitu. Kemudian di sini dia bisa aja ya, ini orangnya itu adalah orang yang etos kerjanya tinggi. Bisa jadi dia juga sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah solid. Kemudian dia juga bisa aja lebih kayak mau fokus sama kehidupannya yang sekarang. Apa yang sudah dia capai dari bekerja, dari melalui masa-masa sulit itu mau dinikmati sekarang. Dan dia di sini pengen ekspansi. Jika ini berhubungan dengan uang ya, pekerjaan, ini dia adalah tipe-tipe orang yang sukses gitu loh, dan sudah menemukan pasangan tentunya. Karena sudah solid hidupnya. Gimana reaksi dia ke kamu? Reaksi dia ke kamu di sini, dia bisa melihat kamu dari sosial media, ngelihat cuman ghosting, tidak menunjukkan sikap sebenarnya. Apakah dia di sini ada keterikatan, masih ingat kamu? Dia merasa masih ada keterikatan, dan di sini dia mau lepas dari itu. Karena menurut dia, ya, apa yang sudah dijalani sekarang di sini itu sudah jauh lebih baik ketimbang waktu dia bersama kamu. Di sini dia merasakan kamu tuh tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, mungkin banyak dari kalian atau dia juga itu kalau kalian bersatu tuh udah kayak minyak sama air gitu loh. Ya, jadi dia cuma bisa mendoakan dan melihat kamu dari kejauhan aja. Dia juga berharap di sini bahwa kamu itu nanti akan ibaratnya seperti bisa melangkah lebih maju tanpa dia. Dia juga mau kamu move on. Apakah dia akan menghubungi kamu dalam waktu dekat? Kalau aku lihat belum dulu, ya. Karena dia masih di sini masih ada kesempatan pengen. Kalau misalnya dia belum menikah, kamu belum dengar dia menikah, berarti dia di sini pengen solid, dan dia di sini sudah ada pasangan yang dia mau seriusin, gitu loh. Dia nggak mau lagi kembali, dan dia melihat di sini ke masa depan. Gimana nanti dia kerja, gimana nanti dia ngidupin keluarganya, gimana nanti dia bisa menanjak itu lebih jauh lagi, ya. Kayak gitu sih teman-teman. So, aku tahu beberapa di antara kalian mungkin akan sedih untuk mendengarkan pembacaan ini. Tapi yang kabar baiknya adalah kadang-kadang kita tidak move on itu dikarenakan kita sendiri yang tidak open mind. Kita sendiri yang nggak mau maju. Kita sendiri yang nggak mau membuat diri kita sembuh. Bahkan kamu sudah konsultasi kemanapun, ke orang-orang manapun, kamu nggak menemukan jawaban. Karena jawaban itu ada di diri kamu sendiri. Mau berubah atau masih stuck. Kayak gitu, ya. Jadi kalau kau lihat di sini teman-teman, I'm sorry to say, kalau kalian memang benar-benar ingin membuat hidup kalian itu sehat, pikirannya juga positif, buang segala macam vibrasi yang sudah baunya tuh masa lalu. Buang segala sesuatu yang udah nyakitin kamu. Ya. Karena kenapa? Kamu nggak malu apa melihat dia sendiri di sini sudah move on sementara kamu belum? Kamu nggak malu sama dirimu sendiri? At least kamu bisa menunjukkan sesuatu ke keluarga kamu, ke orang-orang terdekat kamu yang sayang sama kamu. Jangan menutup diri, jangan menutup mata, ya teman-teman. Aku tidak bilang kalian itu tidak bisa move on gitu loh. Semua itu kembali ke pikiran dan itu butuh proses. Percuma kalian mau konsultasi ke aku, ke tarot reader, kemana, ke YouTuber, tarot YouTuber yang lain. Percuma kalau kamu di sini juga hanya mau mendengar apa yang kamu mau dengar. Kamu nggak butuh saran, kamu hanya butuh untuk mengkoreksi diri kamu sendiri.
ya, mengkoreksi dalam arti, kok dia bisa bahagia tanpa aku? Ya berarti dia sudah 100 langkah lebih maju daripada kamu. Ya, teman-teman. Jadi harus kamu sadari mana fiksi, mana realita. Kalau kamu di sini juga tidak bisa menyayangi diri kamu mau ngarepin siapa lagi? Ngarepin dia balik ke kamu untuk care? Ya dia udah maju 100 langkah, udah punya pasangan misalnya, udah mau happy ending, senang, mau punya family, hidup dengan tenang. Masa sih masih mau mikirin kamu? Ya enggak dong. Logika kan gitu. Buang yang tidak perlu untuk dipikirin, ya. Sekarang kita lihat dari tarot cintanya, saran untuk kamu. New love. Kamu harus ada orang yang bisa menyembuhkan luka kamu dengan apa? Jatuh cinta lagi. Karena cara paling gampang untuk melupakan seseorang itu adalah dengan jatuh cinta. Tapi di sini saranku adalah sembuhkan luka batin kamu dulu, nikmati dulu, nangis-nangis dulu. Kasih target, aku sampai berapa hari nih, berapa bulan nih aku nangis. Harus ada motivasi untuk diri sendiri. Kenapa? Kalau nggak kayak gitu, cinta nggak akan datang, teman-teman. Kamu mau dia udah punya cucu, kamu masih sendirian? Malu. Ya. So, teman-temanku, ini adalah pembacaan untuk kamu yang memilih pile nomor 1. Sekarang kita masuk langsung ke pile nomor 2. Halo teman-teman, apa kabar? Baik-baik. Yang memilih pile nomor 2. Apakah orang yang kamu pikirkan di awal tadi akan menghubungi kamu, dan gimana sih hubungan kalian nanti? Good. This is a good sign, teman-teman, bahwa di sini dia akan mencoba untuk kontak sama kamu, ya. Dia masih ada kayak mau kembali, tapi di sini masih terhambat banyak pikiran. Oke. Jadi di sini dia itu sebetulnya jawabannya iya. Dia ingin melakukan suatu pembuktian. Di sini aku ini dulu ya, teman-teman. Buka dulu kartunya, baru kita jelasin. Kabarnya adalah iya. Mungkin kamu senang, tapi tunggu dulu penjelasannya. Ya, sebagai apa dulu? Gini, aku jelasin dari kartu pertama. Ada kartu Ace of Swords. Ada orang itu pegang keyakinan, ya, satu simbol yang resiko. Dia nanti dengan segala cara, dia tuh sudah ada niatan adalah untuk sebetulnya pengen maju sebetulnya, tapi dia masih belum bisa melupakan rasa sakit. Oke? Jadi kalau aku bilang dia di sini, apakah iya dan tidak? Jawabannya iya. Alasannya kita lihat dulu. Kenapa dia masih pending? Satu, dia lagi berusaha untuk move on, ya. Dia sudah berusaha untuk move on. Dia berusaha untuk aku sendiri nggak apa-apa. Aku menjalani ini, menikmati ini tanpa kamu di sisinya. I'm fine, gitu, ya. Namun di sini dia tidak bisa berhenti untuk mencari tahu tentang kamu. Mungkin dia bisa suruh temannya untuk ngeliatin kamu, atau dia nanya-nanya sama teman kamu. Terus dia bisa juga di sini dari jauh dia ngeliatin kamu, gitu loh. Dalam batinnya dia ini ada kayak pergejolakan. Ada pergejolakannya itu apa sih? Pergejolakannya lebih kayak gini. Aduh, aku udah enak-enakan, tenang-tenang aku move on, tenang-tenang aku menikmati hidup, ya. Terus aku harus kembali lagi. Waduh. Jadi dia itu sebetulnya gini, teman-teman. Mau maju, belum bisa maju. Mau lupa, nggak bisa lupa. Dia ini lagi galau. Dia merasa kayak kehilangan
orang yang benar-benar chemistry-nya dapet. Karena ini secara pikiran. Dia sendiri yang tidak mau move on sebetulnya, tapi gengsi-gengsiannya mau move on gitu. Aku nggak bicara masalah status ya, mau dia sudah punya yang lain kayak mau apa, itu di luar dari ini gitu ya. Bisa jadi di sini dia juga sudah punya yang lain, nggak masalah gitu loh ya. Apapun pokoknya dia tidak sendiri juga statusnya mungkin, dan dia juga mungkin melihat kamu di sini juga statusnya tidak sendiri. Mungkin kamu sudah ada penggantinya, mungkin kamu sudah mau concern dengan pekerjaan kamu sibuk. Well, dia nggak mau gangguin. Dia tuh lihat dengan pesat, dan dia berusaha untuk jadi orang yang tenang dan bijak. Dia nggak mau ada egois. Kalau misalnya aku hubungin si A sekarang atau kamu sekarang, dia terganggu nggak ya? Gitu. Ada Three of Wands di sini. Dia tuh melihat kamu seperti kayak orang yang penuh dengan rencana future masa depan gitu loh. Apakah dia di sini nggak mikirin kamu? Ya salah, dia justru mikirin kamu. Mungkin dia mendoakan kamu dari kejauhan di malam hari. Kalau kalian merasa ada seperti kayak kalau malam hari tuh tiba-tiba kayak nyes gitu loh di hati, kayak ngerasa kayak nafas aja susah pada jam-jam tertentu, mungkin dia lagi mikirin kamu, lagi ngedoain kamu. Atau kalau kamu lagi jalan kemanapun, ya dia mungkin lagi doain kamu, lagi inget kamu, oh dia lagi ngapain ya gitu. Apa sih harapannya dia? Harapannya dia, memori-memori itu tidak akan terlupakan. Someday dia bilang sama dirinya, ketika aku sudah sukses, ketika aku udah yakin bahwa kamu itu memang jodoh aku akan kembali. Sebetulnya kalau dibilang apakah aku harus menunggu, nggak perlu ditunggu juga. Dia adalah tipe-tipe orang yang setengah itu udah pemikirannya ke depan. Dia bilang gini, kalau misalnya dia jodohku, sejauh-jauh apapun kamu, aku akan datang. Kalau misalnya pas aku datang kamu tuh memang masih sendiri, ya berarti kamu jodoh aku. Kalau enggak, ya bukan. Keinginannya di masa depan ini kuat, tapi tergantung dari dia dulu, karena pikirannya juga entah kapannya, bisa tahun depan, bisa kapan, ini tidak tentu teman-teman ya. Tidak tentu kapan aku harus persiapan. Namanya kalau jodoh, mau kamu jalan sama siapa kek, mau kamu sama siapa kek, kalau misalnya dia datang tiba-tiba kamu ngeklik sama dia, kamu jodohnya dia. Kalau bukan ya bukan. Dan di sini dia juga sifatnya tuh sebagai kesatria kok. Mau dia cowok, mau dia cewek, dia orangnya adalah orang yang gentle gitu loh, nerima padanya. Oh ya, kalau misalnya memang kamu tuh tidak untuk aku, ya sudah gitu. Ya teman-teman. Jadi di sini apakah harus ditunggu? Nggak usah ditunggu, tapi juga tidak menutup pintu gitu. Apakah dia pasti akan datang? Mungkin ada yang datang, mungkin juga enggak. Oke, ini cuma ramalan dan prediksi. Tapi kalau aku lihat dari kartu, kemungkinan dia akan datang. Kemungkinan someday, tapi nggak tahu kapan. Dan apakah kamu mau menunggu? Kataku tidak perlu. Tetap tidak perlu. Kenapa? Karena kalau kamu menunggu, siapa tahu ada jodoh lain yang lebih dari dia, dan kamu terkesima. Kalau misalnya memang kamu belum ada kayak komitmen atau apapun sama dia, ngapain kamu harus menunggu sebegitu lama? Kita nggak tahu kapan dia sukses, kapan dia bisa merasa nggak enakan, kapan hidupnya dia juga tenang gitu. Kan ini butuh ketenangan, butuh pemikiran lagi. Nanti kalau misalnya aku datang, nanti gini-gini. Karena dia tuh udah overthinking duluan tentang kamu, udah netting. Dan dia nggak mau hubungin kamu dulu, udah pasti. Dia menunggu, kalau misalnya dia siap, dia akan lihat dan dia akan datang. Tergantung dari suasana hati ya. Karena tujuannya dia sekarang adalah ketika dia melihat kamu sukses, dia juga mau ikut sukses gitu. Jadi kalian tuh tidak bersinggungan satu sama lain. Apakah dia mikirin kamu? Ya, sometimes dia mikirin kamu. Sometimes, kadang-kadang mikirin kamu, karena kadang-kadang dia juga sudah full. Oh ya sudah,
Ini ada kayak tipe-tipe orang yang sudah cukup dengan perasaannya sendiri, dengan dia sendiri, itu dia udah merasa tercukupi gitu teman-teman ya. Apakah dia merhatiin aku? Iya, merhatiin kamu dari jauh, pengen datang ke kamu, tapi ntar dulu gitu. Apakah dia lihat kamu tuh sudah cukup berubah? Apakah dia lihat kamu kesini tuh makin maju, atau kamu makin parah? Kita kan nggak tahu. Mungkin tadinya kamu tuh egois, tiba-tiba kamu sabar, ayu gitu. Makanya tunjukin hal bahagia. Kalau dia nggak ngeblok kamu, alhamdulillah kamu masih bisa kayak posting story, tunjukin kamu bahagia gitu loh. Tapi juga nggak tiap hari, karena itu udah overacting namanya. Kamu mengharapkan story itu dilihat sama dia, ngapain? Kalau dia mau, dia pasti akan lihat, nggak usah dicek-cek ya. Buat teman-teman yang bucin di sini nggak perlu gitu. Jadi aku mengajarkan kamu tuh juga maju, melepas, ikhlas, tapi tidak menutup hati ya teman-teman. Seperti itu pembacaannya. Kita lihat saran terbaik dari Angels. Cukup satu kartu aja. Nanti ada yang komen, Kak kok buka kartunya kebanyakan, apa nggak bingung? Chemistry. Kamu harus yakin bahwa kamu sendiri itu ada magnet attraction. Kamu sendiri itu sudah menarik. Kamu ke kaca, mau kamu gendut, burik, ada sisi menarik dari setiap orang. Percaya itu. Cuman ketutup karena pikiran kamu mungkin tidak terbuka. Kamu tahu, percaya nggak? Kalau pikiran kita senang, aura kita tuh akan bagus. Kalau kita jelek, auranya juga jelek. Oke? So, di sini gimana caranya biar kamu tuh kayak menarik? Harus biasakan senang setiap hari dan bersyukur setiap hari. Bilang terima kasih. Kalau kamu dengan bilang terima kasih, ya Tuhan aku bersyukur, nggak lama nanti akan ada yang datang. Entah dia, entah orang lain. Oke? Bersyukur aja. Gitu. So, teman-teman, ini adalah pembacaan dari aku untuk kamu. Mungkin nggak kayak biasanya, tapi aku harap ini bermakna. Karena kalian kali bosen ya, buat orang yang susah move on atau gimana. Aku pengen move on tapi nggak bisa. Semoga video ini bisa mewakili apa yang kalian pikirkan. So, thank you so much udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jadilah orang bijak, jadilah jernih. Bye-bye.